Elshinta News and Talk. Berawal dari curhat seorang siswa ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Sekolah SMKN 1 Saleh Rembang dibebas tugaskan atas pungli berkedok infak. Pungli dilakukan dengan menarik 300.000 per siswa saat kenaikan kelas dalam bentuk infak dan terkumpul dana sebesar 130 juta yang dikumpulkan untuk membangun musola. Bagaimana mengamati fenomena pungli dengan kedok infak ini? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat pendidikan dari UIN Wali Songo Semarang, M. Saihan Muhid. Elshinta News and Talk. Anda pendengar juga dapat memberikan tanggapan dan komentar mengenai hal ini. Kami buka line telepon kami di 024-764-89100 atau pesan singkat WhatsApp 087721109100. Assalamualaikum, selamat siang Pak Saihan. Selamat siang, waalaikumsalam Mas Muhammad. Iya Pak Saihan, ini melihat kemarin memang atas ketidaksengajaan sebetulnya Gubernur Jawa Tengah menemukan itu karena sang anak mungkin keceplosan juga, kurang briefing mungkin dari kepala sekolahnya. Tapi melihat fenomena ini seperti apa sebetulnya dunia pendidikan kita di Jawa Tengah Pak Saihan? Iya, terima kasih Mas Muhammad dan para pendengar Elshinta dimanapun berada. Jadi saya kemarin itu ya pas lihat media di TV dan kemudian lihat di sosial media gitu. Setelah saya telusuri di sosial media itu, memang itu ya kalau melihat fenomena di SMK Saleh nggak salah ya, Rembang Saleh ya, SMK 1 ya, itu memang agak gimana susah untuk melihat itu karena memang satu sisi ada regulasi yang tidak boleh memungut gitu. Kemudian yang kedua, di sana ada istilah infak yang kegunaannya untuk musola. Nah, saya tidak tahu apakah pembangunan musola itu termasuk di dalam bantuan BOS atau tidak gitu. Tapi kayaknya untuk musola mungkin memang tidak masuk di situ gitu. Kalau melihat persoalan infaknya gitu ya, ini terlepas dari kebijakan tapi dari nomenklatur infak begitu, itu kan memang sebenarnya boleh-boleh saja dan tidak ada siapapun yang bisa melarang untuk infak gitu loh. Kalau bicara infaknya gitu kan. Nah persoalannya yang di SMK 1 Saleh Rembang itu infak ini memang benar-benar sesuai dengan kriteria infak dalam konsep Islam atau infak yang itu disalahgunakan gitu. Ini kan perlu investigasi lebih lanjut gitu Mas, kira-kira kan gitu. Tapi menarik memang. Tadi kalau sebelumnya kami sudah temui Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah ya Pak Saihan ya. Tidak diperkenankan bagaimanapun kutipan atau tadi pungutan yang diberikan kepada siswa. Boleh kalau misalnya siswa tadi sudah jadi alumni begitu yang punya rezeki lebih bisa menyumbangkan ke sekolah atau mungkin guru yang berinisiatif. Tapi kalau bagi para siswa tidak diperkenankan. Nah ini menjamin tadi pendidikan tetap berjalan tanpa ada pungutan itu. Apakah memang bisa dihadirkan khususnya di Jawa Tengah Pak Saihan? Oke, kalau pertanyaannya mungkinkah pendidikan itu bisa berjalan tanpa pungutan? Itu ya tergantung alokasi BOS yang diberikan dari pemerintah gitu Mas. Saya mencoba untuk melihat dari perspektif orang yang berbicara atau memahami dalam pendidikan atau melaksanakan pendidikan itu ya. Ketika memang BOS itu kalau sekarang kalau nggak salah di Permendikbud nomor 63 tahun 2022 itu mungkin kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Di SMA itu kan per siswa 100.500.000 kayaknya, 1,5 kayaknya itu ya. Tahun ini kayaknya itu. Nah, persoalannya itu per siswa 1,5 setahun gitu ya. Apakah ini sudah cukup pendidikan di SMA di Jawa Tengah di semua kawasan gitu? Karena masing-masing sekolah itu kan berbeda-beda, Mas. Misalkan contoh yang paling gampang, memang saya lihat di Juknis BOS itu kan untuk anggarannya ada kalau nggak salah 11 atau 12 item gitu kan. Nah, di antaranya ada juga untuk pengembangan profesi, untuk pengembangan sarana gitu, untuk honor guru juga gitu, dengan sekian persen itu untuk honor guru gitu.
Saya ambil contoh begini Mas, ketika ada SMK yang satu SMK itu di tengah kota, yang dia punya kegiatan ekstrakurikuler, dia punya lapangan olahraga yang lebih dari 3 misalkan itu. Perawatan dengan 3 lapangan olahraga, dengan mungkin ada 7 apa 10 ekstrakurikuler yang membutuhkan guru pembina, dengan SMK yang hanya 1 lapangan, dengan 3 ekstrakurikuler, dengan 3 guru pembina gitu. Ini kan mestinya berbeda itu. Per sekolahan tidak dipukul rata, semua sama kalau SMA itu 1,5 gitu. Nah, saya melihat atau merasakan ketika ada SMK yang fasilitas olahraganya cukup banyak, kegiatannya banyak, membutuhkan guru pembina yang juga banyak, apakah bisa di-cover dari semua bos itu gitu? Nah, ini kan jadi pertanyaan ya. Maka tadi kalau Mas Muhammad bertanya, mungkinkah tanpa pungutan? Ya tergantung bagaimana mendesain anggaran itu dari pemerintah untuk masing-masing satuan pendidikan gitu. Nah, tapi tadi kalau demikian Pak ya, memang bisa dikatakan ya sekolah negeri yang mungkin fasilitasnya tidak terlalu memadai, ya, tapi tetap dalam batasan layak sebagai sekolah yang memberikan pendidikan bagi anak begitu ya. Dengan dibandingkan mereka sekolah yang mungkin posisinya sekolah negerinya sudah di kota, punya fasilitas yang cukup lengkap. Ini kan jadi muncul ketidakberimbangan begitu kalau ada penganggaran dari pemerintah, Pak Sehan. Iya, maka saya yang belum tahu persis itu apakah anggaran pos per siswa itu semua SLTA itu sama, apakah berbeda tergantung kondisi SMA-nya. Yang saya, sepanjang yang sepengetahuan saya kayaknya sama gitu. Di tengah kota, yang di daerah itu sama, per siswanya 1,5 kalau nggak salah untuk tahun ini gitu. Nah, memang kembali kepada pungutan itu, menurut saya tadi lihat-lihat atau baca di sosial media itu kayaknya kepala SMK Rembang sudah dinonjobkan. Iya, sudah dinonjobkan, betul. Kan? Dinonjobkan itu. Nah, ini memang menjadi persoalan itu. Kalau memang misalkan itu benar-benar dia siswa itu kemudian berinfak dan memang faktanya mungkin tidak semua siswa diminta untuk infak, mungkin hanya orang tua siswa yang mampu dan berkeinginan dengan betul-betul sukarela, kan kasihan kepala sekolahnya. Kemudian uang itu memang betul-betul untuk musola, rehab musola, dan itu tidak semua siswa gitu. Saya belum tahu bagaimana update-nya pemeriksaan itu. Kalau memang dipukul rata dan diwajibkan semua siswa sekian gitu, memang itu menyalahi konsep infak dalam Islam Mas gitu. Ada sesuatu yang dipertanyakan di situ ya, berarti Pak Sehan ya? Iya, maka memang harus ada tim investigasi yang betul-betul komprehensif begitu. Apakah ini infaknya itu satu yang jatuh untuk musola, benar apa tidak gitu. Yang kedua, bagaimana prosesnya itu, apakah mewajibkan semua siswa atau tidak, atau hanya beberapa orang yang mampu dan mau gitu. Apakah memang benar-benar itu sukarela atau dipaksakan atau diancam-ancam misalkan. Ketika tidak ada ancaman dan orang tua siswa yang betul-betul ingin infak gitu, orang tuanya mungkin ekonominya baik gitu, dan itu tidak ada penyelewengan uang infak gitu kan mestinya kan juga ada toleransi gitu, walaupun mungkin dianggap salah gitu, kemudian langsung dinonjobkan. Ini kan ya sementara ini data yang kami terima secara manusiawi kayaknya masih kurang pas gitu kebijakannya pemerintah provinsi. Ini sulit untuk memunculkan praduga tidak bersalah begitu ya Pak Sehan ya? Iya betul. Baik. Maka mungkin begini Mas, itu memang dari pemerintah provinsi dalam ini Pak Gubernur dan dinas pendidikan itu memang harus memperkuat pola pemeriksaan, pola auditnya harus bagus gitu. Bahwa pelaksanaan itu baik SPJ BOS maupun kalau ada tarikan atau infak namanya apapun itu betul-betul itu on the track gitu, tidak untuk pribadi, nggak diselewengkan dan tidak merugikan siswa gitu loh. Harus ada mekanisme yang harus dilakukan mestinya itu. Nah kalau memang betul-betul itu infak itu dan itu memang prosesnya benar, tujuannya benar, penggunaannya benar, kemudian dianggap bersalah, ini kan ya kurang manusiawi menurut saya gitu. Ini kita boleh ajak pendengar untuk memberikan komentar ya Pak Sehan ya.
Nggih, monggo. Baik, ada pendengar boleh memberikan komentar tanggapan ya mengenai hal ini ya. Barangkali mungkin ada juga yang punya pengalaman ada pungutan di sekolahnya, khususnya sekolah negeri ya. Kalau sekolah swasta mungkin bisa diadukan juga, tidak apa-apa, nanti kita coba diskusikan bersama. Kami buka line telepon kami di 02476489100 atau pesan singkat WhatsApp 087721109100. Ada pesan masuk ini dari WhatsApp, Pak Dida di Banyumanik menyampaikan, kalau demikian memang ada pungutan, lebih baik sekolah membuat semacam ini, disampaikan, gimana saya menjelaskan sebentar, bahasa Jawa nih, agak sulit. Patungan tapi bersifat kolektif kolegial, gimana? Membantu satu sama lain, yang sesuai kemampuan orang tua. Nah ini bagaimana menanggapinya Pak Sehan? Ya, kita mungkin gini Mas Muhammad, dikembalikan kepada makna esensi infak itu sendiri. Kalau di dalam Islam itu kan ada istilah infak, ada sodakoh atau sedekah gitu ya. Ini sama kelihatannya tapi maknanya berbeda. Kalau infak itu memang mengeluarkan sebagian harta yang diperuntukkan untuk kelembagaan atau organisasi, bukan perorangan gitu. Tapi kalau sedekah memang diperuntukkan untuk perorangan gitu. Nah maka kemarin itu namanya infak karena untuk musola sekolah itu. Sementara ini yang saya tahu begitu gitu ya. Nah maka ketika tadi dari Mbak Dinda atau Pak Dida ini ya, Adinda itu memang ya itu kan salah satu cara ya untuk melaksanakan atau melakukan program kegiatan yang dianggap penting gitu. Karena posisi musola atau posisi masjid di dalam suatu sekolah di era sekarang ini, di era pendidikan karakter gitu ya, itu memang sangat penting gitu. Tapi tadi saya kayaknya juga mendengarkan wawancara Mas Muhammad dengan Bu siapa tadi? Bu Suatunasana, Kepala Dinas, betul. Tadi itu katanya di SMK itu sudah dibantu rehab masjid kemarin, tadi 50 juta atau berapa. Nah, kalau memang faktanya demikian, sudah dibantu, berarti pemerintah juga perhatian dengan pembangunan itu, ya mestinya tidak perlu untuk infak dengan cara begitu. Nah ini kan tergantung, kalau memang dengan cara seperti itu pemerintah bisa membantu, nanti ada solusi yang ditarik itu non siswa gitu, tetapi masih begini Mas. Kita pun nggak bisa, misalkan ada orang tua siswa yang betul-betul ingin infak begitu. Iya, tidak kemungkinan ya Pak Sehan. Apa kemudian kita melarang hanya gara-gara itu ada larangan? Masa orang mau infak untuk musola nggak boleh gitu kan? Maka bagi saya infak itu tidak bisa langsung disalahkan. Kita lihat dulu bagaimana prosesnya itu betul-betul sesuai nggak dengan norma infak dalam konteks Islam itu gitu. Iya, baik. Memang ya kalau ditinjau, kalau disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Dinas Bu Suatunasana, kalau memang ada orang tua siswa atau alumni atau lembaga manapun yang ingin melakukan infak tadi ya, pemberian sukarela, dipersilahkan dan diperkenankan begitu Pak Sehat. Tapi kalau tadi bentuknya penarikan kepada murid itu sudah dilarang, sudah ada aturan yang melarang demikian. Ada pesan lagi masuk di Pak Andre di Semarang. Saya sebenarnya bingung, infak sifatnya sukarela, tapi kalau infak nilainya ditentukan, kok kesannya kayak SPP. Ini mungkin tadi seperti yang sampaikan Pak Muhid, Pak Sehan ya. Ada lagi Pak Ferdi di Banyumanik, kabarnya itu juga karena dari dinas gak turun-turun dananya, tapi SMK butuh pengembangan. Lah terus kesalahan harusnya bukan di Kepsek juga. Nah ini bagaimana ini Pak? Melihat ya mungkin ada keterbatasan dana karena yang diberikan mungkin kurang atau seperti apa. Ini bagaimana sekolah harusnya mengambil langkah supaya tadi menutupi kekurangan yang mungkin ini kita berbicara terlepas kalau memang ada niatan buruk begitu ya Pak Sehan ya. Ini kita bicara idealisme dulu nih, kalau ada kekurangan atau seperti apa Pak Sehan. Iya. Ini ya, yang pertama saya tanggapi dari Pak Andri tadi ya. Itu gini memang, yang pertama norma kriteria infak dalam Islam itu kan. Jadi yang pertama, infak itu memang harus sukarela, tidak ada paksaan, satu. Yang kedua, memang tidak ditentukan batasnya.
Berapapun boleh, gitu. Jangan dipaksa, jangan diminta tentukan, jangan. Kemudian yang ketiga memang itu tidak bisa berlaku semua dalam satu komunitas. Tergantung yang mau-mau saja gitu. Nah, ketika infak di SMK Rembang itu terpenuhi 3 hal itu, meskipun dari siswa, gitu ya, tidak ditentukan, tidak diwajibkan, dan tidak dipaksa, itu saya pikir nggak ada masalah. Itu boleh-boleh saja gitu. Ini dari prosesnya, gitu kan. Maka nanti yang kedua tergantung bagaimana pengawasannya penggunaan uang infak itu yang katanya untuk musola gitu. Nah, maka kalau memang infak itu ditentukan besarnya, setiap orang sekian, misalkan dipakai kelompok 1 500, kelompok 2 250, kelompok 3 300, itu sudah melanggar dari norma infak. Sudah nggak boleh kalau begitu, gitu kan? Nah, di sana bagaimana? Kemarin di sosial media mengatakan 300. Apakah itu diwajibkan semua 300 semua siswa atau tidak gitu? Kalau memang rata semua wajib 300, ya itu tidak terpenuhi konsep atau pengertian infak. Sudah keliru kalau seperti itu gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, memang tadi saya sampaikan itu infak ini kan mestinya kita tabayun dulu kepada pihak sekolah, gitu. Menarik infak ini karena sebab atau akibat, Mas, gitu. Kan kira-kira kita dulu, gitu. Maka tadi saya membaca di sosial media itu, kemudian ujuk-ujuk kepala sekolahnya sudah dinonaktifkan. Ini saya kurang sependapat. Mestinya ada forum pemeriksaan dulu, setelah tahu secara sudah betul-betul diketahui secara pasti persoalannya itu, baru diambil satu keputusan gitu. Nah, ini memang ada pelanggaran apa tidak? Lah kalau misalnya nanti ketika diperiksa hasilnya itu infaknya tidak wajib, hanya pas yang ditanya Pak Ganjar itu yang orang tuanya memang memberikan misalkan, jangan-jangan lainnya tidak memberikan, itu nggak wajib gitu. Kan kasihan kepala sekolahnya gitu. Ini saya berpikir secara objektif begitu ya. Betul Pak, benar. Iya. Ada lagi nih yang menarik dari pendengar kami, Pak Sehan. Ada Bu Susi dari Ngalian. Seharusnya siswa atau orang tua juga tetap dibebankan, maksudnya dalam arti untuk membayar uang begitu ya, iuran. Besarannya sesuai kemampuan orang tua saja. Agar apa? Agar ada sense of belonging untuk tetap merawat sekolah. Saya ingat dulu ibu saya bayar uang sekolah pakai pisang 1 tandan. Nah, ini bagaimana komentarnya Pak Sehan? Menarik ini. Memang ya dengan membayar ya ada sense of belonging ya. Kemampuannya disesuaikan ya. Kalau memang ibunya petani mungkin orang tuanya petani bisa disesuaikan anggarannya atau seperti apa? Pak Sehan mungkin bisa ditanggapi. Nah, ini Mas, memang ketika bicara infak, itu kan ada mungkin sebagian saudara-saudara kita itu yang justru kepengin infak gitu. Karena memang dalam Islam itu infak itu kan kepentingannya ingin mendapat pahala dan surga lah, kira-kira begitu. Nah, ketika ada pembangunan musola, kemudian sekolah itu memberikan pengumuman, misalkan kan ya ada pembangunan musola, riap musola, bagi yang ingin infak, nabung silakan diberikan kepada siapa, bebas berapapun itu diperbolehkan, misalkan itu, gitu. Tapi kan juga no problem itu. Tetapi kalau memang tadi Bu Susi mengatakan itu persiswa harus diwajibkan entah berapa gitu, itu pun masih bermasalah gitu. Ketika siswa itu meskipun miskin misalkan, ada juga orang yang secara ekonomi kurang mampu, tapi justru dia ingin, ada yang punya keyakinan, kalau saya nggak punya uang, semakin banyak saya infak atau sedekah, saya akan dapat rezeki yang banyak gitu. Nah, misalkan ada orang yang punya keyakinan begitu, karena di Quran itu orang yang bersedekah akan diberi pahala dikalikan 700 gitu Mas. Ini Quran kan begitu gitu. Nah, misalkan ada orang tua siswa atau bahkan siswanya sendiri yang karena justru merasa saya rezekinya kurang, saya yakin ketika saya bersedekah atau berinfak, saya akan mendapat rezeki yang banyak, saya ingin berinfak dengan musola sekolahan saya, sehingga ada kenangan gitu. Ini kan juga boleh-boleh saja gitu. Ini ketika proses infak gitu. Maka persoalannya tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi, itu mestinya bagaimana memastikan dengan regulasi yang dimiliki, dengan cara yang dimiliki,
bagaimana tarikan atau infak itu betul-betul sesuai dengan norma infak dan tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompok gitu. Ini mungkin dengan cara begitu yang dipastikan pihak pemerintah itu gitu mestinya. Nah, meskipun ya tanggungan pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah begitu ya Pak. Tapi kan masyarakat juga tadi ada harapan untuk bisa mengambil peran ya supaya tadi mengatur pendidikan anaknya seperti apa di sekolah. Ini apakah memang dengan melepaskan biaya itu bisa kemudian menghadirkan pendidikan yang berkualitas Pak Sehan? Ya, begini memang Mas. Siswa itu kan mungkin kalau SMK kan sekitar 1.000 ya kira-kira. Antara 1.000-an lah atau 900-an gitu. Saya yakin dari sekian banyak siswa itu memiliki pandangan yang berbeda-beda, memiliki semangat yang berbeda-beda gitu. Nah, dalam konteks pendidikan itu kan memang selama pemerintah bisa memenuhi secara proporsional itu dan mungkin sesuai dengan standar pendidikan yang ada, ya saya yakin bisa tercapai kualitas sebuah pendidikan gitu. Tetapi kalau misalkan tadi ada juga yang berpendapat tadi Pak Semarang Pak siapa tadi itu mengatakan itu minta bantuan tapi nggak turun-turun gitu. Atau mungkin bosnya itu turunnya lama, kepala sekolah harus ya ribut cari utangan, cari talangan kemana-mana gitu. Ini kan juga menjadi persoalan gitu. Jadi tidak semata-mata anggarannya berapa, tapi juga proses mekanisme pencairan, mekanisme SPJ, mekanisme penganggaran, perencanaan ini harus juga semuanya harus jelas gitu. Karena kalau tidak salah prinsip pengelolaan BOS itu di Permendikbud 63 2022 itu kan harus fleksibel, efisien, efektif, akuntabel dan transparan gitu loh. Ada 5 prinsip yang harus dipahami gitu. Ya, memang menjadi polemik yang cukup rumit ini kalau dilihat. Menarik tidak boleh, di satu sisi mungkin ada hambatan pembangunan, proses berjalan juga jadi mungkin terhambat. Ini menjadi sebuah polemik yang cukup rumit ya Pak Sehan ya. Iya, betul. Baik, terakhir mungkin Pak Sehan, bagaimana kemudian tadi supaya pemerintah, baik pemerintah, masyarakat, kemudian mungkin pihak sekolah bisa membuat ekosistem pendidikan kita ini tadi terlepas dari pungutan liar, ya kalaupun memang ada infak ya tadi seikhlasnya atau dana juga dicairkan lebih tepat waktu oleh pemerintah. Ini seperti apa masukan nih Pak Sehan? Ya, terima kasih Mas. Itu kan sebenarnya sudah ada konsep trisentra pendidikan yang Pak Ki Hajar Dewantara itu kan. Bahwa keberhasilan pendidikan itu kan ditentukan oleh sekolah, orang tua dan juga masyarakat. Gitu. Nah, bagaimana 3 sudut itu, 3 elemen itu harus melaksanakan fungsinya masing-masing secara optimal. Pihak pemerintah yang sudah menganggarkan BOS itu anggarkanlah secara tepat gitu, pencariannya juga cepat dan juga peng-SPJ-nya juga mudah, termasuk juga bagaimana mengaudit SPJ itu supaya betul-betul digunakan secara baik gitu. Nah, kemudian peran orang tua juga begitu, karena orang tua itu kan juga anaknya juga kepingin berkontribusi itu, kalau mungkin ingin nyumbang, ingin infak itu ya dilaksanakan dengan etika infak yang sebenarnya, bukan infak yang kemudian dijadikan alat untuk mencari keuntungan gitu kan. Nah, kemudian masyarakat juga begitu, ada kelompok-kelompok mungkin perusahaan atau industri itu ya bagaimana ketika membantu itu ya sesuaikan dengan regulasi itu gitu. Ketika 3 elemen itu sudah melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing, itu secara akademik insya Allah mutu pendidikan akan terwujudkan gitu. Baik, mudah-mudahan dunia pendidikan kita ke depan semakin bagus, kalaupun yang gratis ya tis-tis-tis, tapi hasilnya tetap maksimal, yang bayar pun iar-iar tetap hasilnya maksimal juga. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Sehan, sehat selalu Pak Sehan. Iya, makasih. Selamat siang, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, M. Sehan Muhin. El Sinta Semarang News and Talk.